Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittafa. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena kita telah mendapat taufik dan hidayah sehingga pada saat ini dapat melaksanakan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama merupakan kebutuhan yang sangat besar, lebih besar dari kebutuhan makan dan minum. Hadirin, dalam satu hari makan kira-kira 3 kali, tetapi kebutuhan ilmu agama itu diperlukan setiap saat. Kita bangun tidur, yang dibutuhkan bukan minum dan makan, tetapi doa. Apa yang harus kita baca tatkala bangun tidur? Kenapa demikian? Karena di dalam hadis Nabi ada diriwayatkan seorang hamba Allah yang akan tidur, maka oleh iblis dia diikat dengan 3 ikatan. Bagaimana cara melepas ikatan tersebut? Rasulullah memberi petunjuk kepada kita. Tatkala bangun tidur, hendaklah berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Dengan doa itu lepaslah satu ikatan. Kemudian tatkala kita berwudu, maka dengan berwudu itu lepaslah ikatan yang kedua. Setelah berwudu kita sholat 2 rakaat, maka dengan sholat 2 rakaat itu lepaslah ikatan yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan mengamalkan amalan tersebut, maka kalian akan bersemangat di dalam menempuh kehidupan selama 1 hari. Oleh karena itu, permasalahan ini jangan dianggap remeh. Untuk mendapatkan petunjuk dan untuk meningkatkan keimanan. Supaya apa? Kita hidup bersemangat dan selalu mendapat petunjuk
di dalam hari itu. Dan itu bisa bapak-bapak, ibu-ibu rasakan di dalam mempraktekkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tatkala kita bangun tidur, maka yang diperlukan ilmu. Setelah itu kita mau buang air, kita juga perlu ilmu. Sebelum masuk WC, apa yang kita baca? Bismillah, Bismillah, a'udzubillahi minal khubusi wal khobais. Bismillah di sini fungsinya adalah dengan membaca bismillah, maka makhluk yang namanya jin dan setan tidak bisa melihat kita. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak tatkala mau mandi, buka pakaian, bacalah lebih dulu bismillah Allah. Bismillah itu ibarat bahasa kita sakti, kalimat paling sakti. Bismillah dengan nama Allah, semua nama Allah, bukan hanya sekedar 99 nama yang di dalam Al-Quran, tetapi semua nama Allah yang tidak disebutkan di situ. Tatkala masuk WC, kemana kita menghadap itu perlu ilmu. Menghadap ke utara atau ke selatan, jangan menghadap ke barat atau ke kiblat. Masuknya kaki kiri duluan, setelah selesai keluar kaki kanan duluan. Apa yang dibaca? Ghufranaka, mohon ampunan kepada Allah, dan seterusnya. Ini memerlukan ilmu. Agama kita Islam, agama yang sempurna. Sampai-sampai orang Yahudi berkata, seandainya kami begitu mendengarkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, niscaya hari itu akan kami peringati menjadi hari besar. Islam sempurna. Oleh karena itu kita diwajibkan menuntut ilmu agar supaya apa? Kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup dunia sampai akhirat itu akan kita dapatkan. Mungkin di antara orang-orang beriman kadang-kadang banyak yang tidak tentram, tidak bahagia. Salah satu contoh, tatkala menghadapi kehidupan, kita perlu kebutuhan hidup, kita perlu rizki, sehingga dengan rizki yang kita butuhkan, kadang-kadang pola pikir kita berubah. Umpamanya memilih jodoh, pilihan utama lihat agamanya, lihat keturunannya, lihat hartanya, lihat bagaimana dia di dalam melaksanakan agama itu. Jadi yang pertama adalah agamanya. Pola pikir ini berubah. Contohnya,
Ada seorang guru TPA melamar seorang gadis. Abahnya betakon, gawian kamu apa? Guru TPA. Gajinya berapa? 500.000 sebulan. Ikam bercari ke lain aja. Anakku kayaknya makan apa? Ini permasalahan rizki. Banyak orang stres, bahkan bunuh diri. Kenapa sebabnya? Sebabnya tidak lain karena dia tidak kenal dengan Allah. Allah sebagai Rabb yang menciptakan semua makhluk, Allah sebagai Rabb yang memiliki semua makhluk, Allah yang mengatur semua makhluk. Mari kita lihat dalam surah Hud ayat 6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa illa kecuali rizquha 'alallah, rizkinya dijamin oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa itu apa? Bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat, bisa binatang. Semua makhluk yang bernyawa, rizkinya dijamin oleh Allah. Mulai yang besar sampai yang kecil. Yang besar gajah, yang kecil hayumu, rizkinya dijamin oleh Allah. Ini Al-Quran. Al-Quran adalah hak, kebenaran. Makhluk hidup yang di mana saja, di Amerika, di Afrika, di Asia, di Alabiu, di pelosok mana saja, semuanya dijamin oleh Allah. Kapan Allah menjamin? Kapan saja, semenjak makhluk hidup itu diciptakan sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat, semuanya dijamin oleh Allah. Apakah makhluk hidup yang bisa berusaha? Bukan itu saja. Bahkan di dalam Al-Quran dinyatakan, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak makhluk hidup yang tidak bisa mencari rizkinya. La tahmilu rizqaha, tidak bisa mencari rizkinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi mereka rizki, demikian juga kalian. Makhluk hidup yang tidak bisa membawa rizkinya siapa? Bisa anak yang baru lahir, bisa binatang yang baru lahir, bisa orang tua yang sudah pikun, stroke, bisa orang cacat karena kedua matanya buta. Dia tidak bisa bercari. Rizkinya dijamin oleh Allah. Oleh karena itu pernah terjadi seorang ulama tatkala mau makan di dalam satu perjalanan, begitu dia membuka bekal makanannya, datanglah seekor kucing
meong-meong, artinya minta. Oleh ulama itu diberi makanan itu, ditangkap dengan mulutnya, dibawanya lari. Tidak lama kemudian datang kembali, meong-meong minta lagi, diberi lagi, bawa lagi, lari, datang lagi, diberi lagi, tapi curiga, kemana kucing ini membawa lari makanan yang telah diberikannya. Diintai, ternyata kucing itu masuk rumah tua. Makanan yang ada di mulutnya diberikan kepada kucing tua yang kedua matanya buta. Siapa yang ngatur itu? Allah. Tadi dikatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Dia Allah mengetahui kediaman kucing yang matanya buta itu, dan Allah mengetahui penyimpanan rizkinya di mana. Oleh Allah diatur lewat kucing yang sehat. Bayangkan seekor kucing rela menahan nafsunya untuk diberikan kepada kucing yang kedua matanya buta. Hadirin, pernah melihat ayam tatkala menetas, kadang-kadang anaknya 10 ekor, dia belum bisa mencari makan. Oleh induknya diajari, dibawa, oleh induknya diberi contoh, dengan kedua kakinya dia garuk-garuk tanah, ditemukan seekor cacing, cacing dipatuk-patuk supaya apa? Ke-10 anaknya bisa makan dengan merata. Dia panggil anaknya, kut 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 kut, datang makan mereka. Diajarinya. Ini semua adalah jaminan Allah terhadap mereka. Jadi oleh karena itu Allah tahu di mana tempat diamnya. Tatkala kucing itu teriak, Allah, aku lapar, Allah, aku lapar, Allah mendengar. Oleh karena itu di dalam firman Allah tadi dikatakan Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi rizki kepadanya, demikian juga kamu. Wa huwas samiul alim. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Para ulama mengatakan mestinya di belakang ayat itu dikatakan Allahur Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Tetapi di situ dikatakan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya apa? Kucing yang matanya buta, dimanapun dia berada, Allah tahu. Dia teriak, aku lapar, Allah mendengar. Kemudian didatangkan kucing lain untuk memberikan pertolongan. Demikian juga kita di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ada seseorang yang rela memberi makan orang lain padahal dia sendiri kelaparan, seperti terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah punya tamu yang ingin disuguhkan, tidak ada. Kemudian ada yang menyanggupi. Setelah tanya kepada istrinya, adakah yang dapat kita gunakan untuk menyuguhi tamu? Kata istrinya, ada, cuma cukup 1 orang, kita berdua. Kata abahnya, ayo nggak apa-apa, keluarkan, nanti saya tiup lampu supaya mati, kita pura-pura makan. Begitu makanan disuguhkan, lampu ditiup, mati. Tuan rumah pura-pura makan. Ternyata
perbuatan sahabat itu diridhoi oleh Allah sehingga menjadikan asbabun nuzul dalam suatu ayat Al-Quran yang Allah rela kepada perbuatannya. Jadi oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai perbandingan, umpamanya ada seorang yang kaya raya, dermawan, jujur, datang kepada kita, kemudian berkata, "Cil, Pak, Bapak gak usah khawatir, 1 tahun ke depan rizki saya yang jamin, biaya untuk anak sekolah saya jamin, kesehatan saya jamin." Mendengar ucapan dan janji seorang kaya yang jujur, kita menjadi tenang. Padahal dia manusia. Kaya mana seorang pengusaha dengan Allah? Jauh, tidak ada bandingannya. Di dalam hadis kursi dikatakan, "Ya ibadi, wahai hambaku, lau ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Seandainya orang yang pertama dan terakhir di antara kamu dari kalangan manusia dan jin, qamu fi sha'idin wahid, mereka berdiri berkumpul di suatu lapangan, fasa'aluni, kemudian meminta kepadaku, fa'ataitu, permintaan mereka aku kabulkan. Manusia pertama sampai akhir, jin pertama sampai akhir kumpul di satu lapangan. Memang gak mungkin ada lapangan yang muat. Kemudian mereka meminta. Yang diminta ya macam-macam. Yang gak punya rumah minta rumah, yang gak punya mobil minta mobil, ada yang minta kalung 1 on, ada yang minta gelang sebanyak-banyaknya. Karena memang manusia wataknya begitu. Diberi 1 lembah emas, ingin 2 lembah emas. Yang jomblo, belum punya istri, minta, "Ya Allah, aku ada berbini." Bahkan yang sudah beristri pun kadang-kadang minta lagi, nambah. Ini semuanya meminta. Kemudian Allah mengabulkan semua permintaan itu. Apa yang terjadi? Di dalam hadis kursi dikatakan, "Ma naqasa dzalika mimma indi." Semua itu tidak akan mengurangi apa yang ada, apa yang aku miliki, illa kecuali kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, air yang melekat pada jarum itu enggak ada 1 tetes. Ini kekayaan Allah. Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki yang kaya raya, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Tidak seperti manusia. Kadang-kadang datang bawa BLT, datang nawari kerjaan, kartu sehat, kartu ini, kartu itu. Padahal kadang-kadang mereka dusta. Jadi oleh karena itu, bandingkan janji Allah yang maha benar, yang tidak pernah ingkar janji. Bahkan Allah itu mengumumkan pengumuman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu itu memberi pengumuman, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Ada enggak orang sugih yang ngolah pengumuman? Enggak ada. Bahkan kalau orang kaya, bagaimanapun kayanya, kalau dimintai 1 kali mungkin memberi, besok ketemu lagi minta lagi uang 100, akhirnya
bemamai hari-hari minta, emangnya aku ini Abah Hikam apa? Ini manusia. Tetapi Allah yang maha kaya, yang tidak ingkar janji, justru mengumumkan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Bahkan waman asdaqu minallahi hadisa, siapa yang lebih benar ucapannya? Hanya Allah. Selain Allah, kayanya bagaimanapun ucapannya tidak tentu benar. Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaih, dan sesungguhnya barang siapa yang tidak mau minta kepadaku, maka aku akan marah kepadanya. Allah lain dengan manusia. Manusia kalau sering dimintai marah, tapi Allah sebaliknya. Kalau kita tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Oleh karena itu di zaman Rasulullah, para sahabat tali sandalnya putus, minta kepada Allah, ya Allah, tali sandalku putus, ya Allah, beras habis, ya Allah, aku kada berduit. Minta kepada Allah. Jangan tali sandal putus saja minta lawan Allah. Jaka. Artinya apa? Kita ini di dalam hidup hendaklah selalu mengeluh hanya kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia. Kenapa? Mengeluh kepada manusia, ujung-ujungannya malah diketawakan. Mengeluhlah kepada Allah. Supaya apa? Allah memberikan, mengabulkan apa yang kita minta. Berpahala. Kenapa jadi berpahala? Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling mulia. Karena di dalam doa itu terkandung pengagungan kepada Allah. Yang kedua, merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya, dan kita percaya mutlak kepada janji Allah. Ini adalah harus ada. Hadirin, di Arab Saudi pernah terjadi di suatu masjid, ada seorang syekh masuk. Tatkala dia masuk ke masjid, ternyata di buncu masjid ada seorang laki-laki berdoa dengan menangis, dan tangisnya itu benar-benar tulus, meminta kepada Allah agar diberikan jalan keluar dari kesulitan yang dialaminya. Kesulitannya apa? Besok istrinya akan operasi, duit tidak ada, memerlukan biaya 145 juta, ibarat diuangkan uang kita rupiah. Saya tadi tanya, kenapa Ikam berdoa sampai segitunya? Kata pemuda tadi, besok istri ulun harus operasi, kalau tidak jiun, dan aku kada berduit. Syekh tadi berkata, mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar, amin. Tidak lama kemudian masuk seorang yang membawa kantongan besar, kemudian mengucapkan salam, lantas bersalaman kepada Syekh tadi, kemudian berkata, Syekh, saya minta tolong, kenapa aku ini hendak berzakat, minta tolong beriakan kepada orang yang tepat. Berapa gerang? Duit sebanyak 145 juta. Syekh tadi, subhanallah, pemuda tadi dikawainya, sini ya, Syekh, coba ceritakan kepada orang ini
Apa yang menjadi keluhanmu? Pemuda tadi berkisah, besok istriku operasi, memerlukan uang 145 juta. Akhirnya apa? Ketiganya gembira. Yang membagikan harta zakat gembira, karena apa yang diberikan itu benar-benar tepat kepada orang yang membutuhkan. Syekh tadi gembira karena bisa menjadi penyalur yang sangat tepat, yang itu semua tidak disangka-sangka. Hadirin, kita sudah yakin Allah penjamin rezeki. Cuma yang perlu diketahui persyaratannya. Persyaratannya apa? Persyaratannya kalian harus tahu, kalian ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah hanya kepadaku. Ini tujuan, persyaratan agar supaya jaminan dari Allah ini semakin meningkat dan semakin memuaskan kepada kita. Kemudian di dalam ayat itu dikatakan, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta rizki kepada mereka dan aku tidak minta makan kepada mereka. Allah menyuruh ibadah, menyembah hanya kepada Allah. Itu bukan karena Allah memerlukan rizki, bukan Allah memerlukan makan. Tidak seperti orang kaya, punya perusahaan banyak, buruhnya banyak. Hakikatnya yang memberi rizki bukan orang kaya itu, tetapi buruh yang banyak itulah yang mencarikan rizki, yang memberi makan kepada orang kaya tersebut. Walaupun mereka dapat gaji, tapi kalau mereka mengundurkan diri, tidak ada yang mau. Orang kaya itu tanahnya akan terbengkalai, tidak ada yang ngerjakan. Pabriknya tutup, tidak ada yang mau bekerja. Hakikatnya apa? Orang kaya itulah yang mendapatkan rizki. Hakikatnya apa? Orang kaya itulah yang diberi makan oleh para buruh. Berbeda dengan Allah. Allah menyuruh kalian sholat 5 kali sehari semalam, bukan karena ini kepentingan Allah. Allah tidak kalian sembah gak jadi masalah, kalian tidak sholat tidak jadi masalah. Yang rugi kalian sendiri. Kenapa? Karena tujuan kalian diciptakan adalah illa liya'budun. Jadi oleh karena itulah, maka di dalam sebuah ayat dikatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Rijalun, laki-laki, la tulhihim, yang mereka tidak dilalaikan, tijaratun wala bai'un, perdagangan dan jual beli, an dzikrillah, dengan atas untuk mengingat Allah. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita dilalaikan oleh perdagangan, jual beli dengan mengingat Allah. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat punya kebun di kota Madinah. Karena asik di kebun, kebunnya adalah kebun terbaik di kota Madinah. Saking asiknya, sahabat tadi kemudian masbuk sholat asar. Datang kepada Rasulullah menangis, ya Rasulullah celaka, ya Rasulullah celaka. Kata Rasulullah apa? Gara-gara ulun asik di kebun, masbuk sholat asar. Oleh karena itu, perkebunan ini ulun wakafkan untuk di jalan Allah.
Bayangkan, cuma gara-gara kelalaian yang sedikit, mereka kemudian merelakan kebunnya. Kalian lihat di Arab Saudi, toko buka, pengunjung ramai. Begitu mendengar panggilan azan Allahu Akbar, kerak, tutup. Gak peduli langganan yang datang banyak, gak peduli dengan omongan-omongan sebentar, alang-alang, ini aku banyak 5 juta, 10 juta, gak peduli, tutup. Bahkan ada seorang sahabat tatkala melakukan pembangunan, tinggal meletakkan batu bata yang terakhir, sempurna bangunan itu. Tapi begitu akan meletakkan, mendengar panggilan azan Allahu Akbar, gak jadi dipasang. Dia datang memenuhi panggilan azan. Untuk apa semua ini? Untuk menunjukkan kepada Allah bahwa cinta kepada Allah itu ada di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah itu di atas cinta kepada dunia bersama isinya. Ini para ulama membagi cinta itu menjadi 2. Pertama, cinta ibadah. Yang kedua adalah cinta tabiat. Insya Allah lain saat ini dibicarakan karena ini agak panjang. Cinta ibadah itu adalah cinta yang di dalamnya mengandung unsur pengagungan. Yang kedua merendahkan diri. Dan yang ketiga adalah kepercayaan mutlak. Kalau ada orang cinta kepada sesuatu selain Allah dengan menyikapi pengagungan, kemudian dia merendahkan diri, kemudian percaya mutlak, maka dia telah menyembah kepada orang itu. Oleh karena itu, umpamanya ada orang datang ke makam yang dikatakan keramat, dia jalan gak berani jalan dengan tegak, tapi dengan lututnya merangkak karena mengagungkan orang yang ada di dalam kuburan itu. Kemudian dia sujud, padahal sujud ini hanya kepada Allah, meletakkan anggota tubuh yang paling mulia ke tempat sujud hanya ditujukan kepada Allah, percaya mutlak kepada yang ada di makam itu, maka berarti pada saat itu dia telah menyembah kepada apa yang ada di dalam situ. Jadi ini namanya cinta yang mengandung sifat ibadah, hanya ditujukan harus kepada Allah. Jadi oleh karena itu, hendaklah semua ini kita perhatikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.